Ya, baik, baik. Baik Bunda ya, artinya kalau memang seperti itu ya, artinya Bunda belanja ya perkiraan sih biasanya 1 bulan misalnya cukup beras misalnya 2 karung gitu. Nah, Bunda memperkirakan ya kayaknya 2 karung atau 3 karung deh, mumpung ini daripada nanti belanja-belanja lagi repot, udah dibanyakin sekali belanjanya, dilebihin jadi 3 karung, gulanya berapa, jadi dilebihkan supaya daripada kurang. Gak ada masalah, boleh-boleh aja Bunda. Cuma nanti intinya jangan sampai mubazir. Nah, mubazir ini yang menghilangkan keberkahan. Makanya Umi sendiri tuh paling marah kalau biasa di rumah ada makanan mubazir. Kayak santri-santri atau apa, kita tegaskan makanan mubazir itu menghilangkan keberkahan. Tapi kalau misalnya belanja dan memang kita tahu dengan banyak pun intinya aman, bisa dipakai untuk bulan berikutnya. Atau kalau ternyata kita bisa nanti belanja lagi, maka nanti yang berlebih bisa kita sodakohkan, gak ada masalah. Yang penting ketika disodakohkan pun kondisinya masih dalam keadaan bagus. Boleh, gak ada masalah Bunda. Yang penting jangan sampai dibuang-buang. Nah, kalau untuk masak atau apa ya makanya tadi kami katakan dengan pengaturan menu, pengaturan menu makan ini sendiri termasuk untuk mengatur berapa banyak kebutuhan kita dalam 1 bulan itu artinya sudah terbayang terlebih dahulu. Jadi supaya lebih rapi. Jadi mengatur menu supaya nanti masak itu tidak numpuk. Karena biasanya begitu, kalau kita tidak ngatur menu, lihat, namanya orang puasa itu idenya banyak. Ngebayangin ini enak, ngebayangin ini enak. Udah punya bikin ada bahan kolak, akhirnya yang dibayangin es cendol. Akhirnya kolak bikin, cendol bikin. Es buah nanti bikin lagi. Akhirnya 3 bikin, akhirnya makannya bingung. Dibuang, itu yang haram. Jadi kalau sampai buang-buang makanan begitu itu yang diharamkan. Makanya paling enak sederhanakan. Kalau cukup minuman 1 menu, makanan misalnya ada lauk, ada sayur, ya sudah. Jadi disederhanakan. Jadi supaya nanti tidak sampai berlebih dan tidak sampai menjadi mubazir. Kalau kami di pondok sih alhamdulillah kalau lebih-lebih pun masih banyak ibarat santri apa banyak orang. Jadi masih bisa dialihkan. Tapi kalau Bunda mungkin yang di rumah gak gampang untuk membagikan kepada makanan-makanan yang lebih. Kadang belum tentu juga orang dibagi mau kan begitu. Apalagi kadang kondisi pandemi belum tentu kita punya tetangga kanan kiri yang fakir-fakir. Maka makanan itu disesuaikan saja. Kan kita biasa punya perkiraan. Oh, anak-anak makan segini. Kalau sekiranya nanti makanan lebih kita bagi-bagi juga nggak bisa, mungkin selagi masih bisa diolah lagi atau masih bisa dipanasin lagi, simpan aja di kulkas. Intinya kita tidak pernah membiasakan diri kita untuk membuang-buang makanan. Karena itu subhanallah itu menghilangkan berkah Bunda. Nabi gak pernah ngajarin seperti itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah hidup beliau makan seadanya, para sahabat sampai kadang kekurangan makan dan sebagainya. Maka bagaimana kita kok dengan kalau ini kok sampai enak banget buang makanan, makan di piring biasa kan tidak habis. Itu sendiri bukan hal yang baik. Maka kepada anak-anak kita pun kita harus punya ketegasan. Biasakan anak kita kalau makan habis, ambil secukupnya, nanti mending nambah daripada nanti kemaruk ya. Biasanya kan gitu. Kalau lagi buka puasa tuh kemaruk, semua dimasukin, ujung-ujung nanti lebih-lebih nggak dimakan. Itu tidak boleh kita latih seperti itu. Ajari anak kita ambil secukupnya, sedikit demi sedikit, yang penting bersih dan jangan gengsi menghabiskan makanan itu sisa terakhir, butir terakhir itulah berkah. Bisa saja butir yang terakhir itulah berkahnya. Jadi biasakan anak kita makan tuh sampai bersih. Jadi ada sebagian orang itu membiasakan jangankan bukan membiasakan anaknya saja, dirinya juga begitu. Jadi kalau makan selalu bersisa. Akhirnya anak pun kan melihat anak makan selalu bersisa. Ini loh, ini menghilangkan berkah. Kalau sudah hilang berkah, akhirnya nanti ya menjadi tidak enak. Hilang berkah tuh gimana? Ya ada saja mungkin nanti rizki kayak selalu tidak cukup, mungkin hidup menjadi tidak tenang, mungkin anak-anak kadang menjadi kurang baik. Itu karena hilang keberkahan. Sehingga makanya para ibunda jangan membiasakan anak kita untuk suka buang-buang makanan, tegur mereka. Jadi walaupun kita punya banyak duit bukan berarti kita bisa buang-buang makanan. Kalau memang masih kebanyakan duit, bagi-bagikan duit kita dengan orang yang fakir. Banyak gara-gara efek pandemi ini orang-orang yang kelaparan. Kok bisa tega kita di rumah kita buang-buang makanan? Nah ini yang harus kita hadirkan di hati anak-anak kita. Lihat banyak orang kelaparan di luar gara-gara pandemi, bapaknya dipecat. Sehingga anaknya kadang ada yang gak bisa punya biaya sekolah. Maka tanamkan makna ini ke anak-anak kita. Sehingga ada rasa prihatin. Sehingga tidak menjadi anak yang egois. Ngerasa bapak ibu saya punya duit banyak. Oke, bapak ibunya bisa punya duit banyak sekarang. Tapi hidup anak-anak kita belum tentu sama seperti kita yang makmur. Tapi semoga anak kita dijaga semua oleh Allah. Tapi artinya kita pengen ngajarin anak-anak kita. Ketika hidup dalam kecukupan mereka bisa berlatih hidup sederhana. Dan ketika ternyata nanti diuji oleh Allah mereka bisa menjadi orang sabar. Ini yang kita harapkan. Pendidikan seperti inilah yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka tidak menjadi sombong, tidak seenaknya, tidak egois.
tidak menjadi anak yang tidak punya prihatin kepada orang lain. Nah, ini yang pendidikan yang kadang perlu kita tanamkan. Baik ibunda yang soleha, jadi kalau belanja banyak boleh, tapi kalau jangan sampai mubazir. Kalau ternyata kita takut berlebih atau bagaimana, bagikan kepada orang lain yang membutuhkan, itu pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam bishawab.